Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mustikarani dengan NIM F1C319011 Prodi Fisika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian dari mata kuliah Instrumentasi Biofisika. Di sini saya akan membahas mengenai mamografi. Apa sih yang dimaksud dengan mamografi? Mamografi merupakan pemeriksaan payudara dengan menggunakan sinar ronsen berdosis rendah untuk mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya kanker pada payudara. Mamografi menggambarkan dengan jelas perbedaan kepadatan tumor atau jaringan di sekitarnya, sehingga kanker payudara ukuran kecil pun dapat terdeteksi. Biasanya mamografi dilakukan pada wanita yang tidak mengalami keluhan atau gejala yang disebut dengan mamografi screening. Mamografi screening merupakan untuk mendeteksi diri adanya kanker payudara sebelum muncul keluhan dan sebelum adanya benjolan pada payudara, sehingga hal ini dapat dilakukan penanganan yang baik dan maksimal. Terdapat penurunan tingkat mortalitas, yang mana ini akibat kanker payudara setelah mamografi digunakan sebagai modalitas screening kanker payudara. Mamografi terutama berperan pada payudara dengan jaringan lemak dominan serta jaringan fibroglandular yang relatif lebih sedikit, yang mana ini biasanya ditemukan pada wanita berusia lebih dari 40 tahun. Peranan mamografi berkurang pada payudara yang mempunyai jaringan fibroglandular padat yang sering terdapat pada wanita berusia kurang dari 30 tahun. Pemeriksaan ini memiliki sensitivitas 75% dan di bawah 50% pada wanita yang mempunyai payudara dengan jaringan fibroglandular padat, yang mana spesifitasnya ini sebesar 90%. Nah, pada mamografi ini dilakukan penekanan payudara, yang mana teknik pemotretan mamografi ini ada dua posisi, yang mana posisi umumnya itu adalah kraniokaudal dan mediolateral. Kemudian, apa pengertian dari kanker payudara? Kanker payudara merupakan keganasan pada sel-sel yang terdapat pada jaringan payudara. Hal ini bisa berasal dari komponen kelenjarnya atau epitel saluran maupun lobulus, maupun komponen selain kelenjar seperti jaringan lemak, pembuluh darah, dan persarafan jaringan payudara. Kemudian prosedur kerja dari mamografi. Yang pertama, terlebih dahulu dokter akan meminta pasien untuk melepas baju atasan dan bra. Nah, pasien ini akan mengenakan baju yang telah disediakan dari rumah sakit. Yang kedua, pasien akan berdiri atau duduk di depan mesin X-ray mamografi. Kemudian dokter akan memposisikan payudara di antara dua pelat yang akan menekan payudara dan meletakkan jaringan di dalamnya. Kemudian dokter akan mengambil gambar payudara dari beberapa sudut. Pada setiap pengambilan gambar, pasien akan diminta untuk menahan nafas. Keempat, proses pengambilan gambar akan berlangsung selama beberapa detik. Jika di tengah pemeriksaan pasien mengeluh rasa nyeri atau sensasi tidak nyaman, tekanan pada payudara bisa disesuaikan. Dari keseluruhan pemeriksaan mamografi ini umumnya memerlukan waktu sekitar 30 menit, yang mana mamografi dapat dilakukan dalam posisi duduk maupun berdiri, tergantung pada jenis peralatan yang digunakan di rumah sakit maupun klinik di tempat pasien yang menjalani pemeriksaan. Setelah mamografi selesai, dokter akan memeriksa kualitas gambar terlebih dahulu. Nah, jika hasil gambarnya kurang jelas, dokter mungkin akan mengulang mamografi atau menyarankan pasien melakukan USG payudara. Kemudian, hasil setelah mamografi. Ketika mendapatkan hasil mamografi dalam bentuk ronsen, hasil dari mamografi ini dapat menunjukkan jika terdapat kelainan pada jaringan payudara. Misalnya, ada penumpukan kalsium yang bisa disebabkan oleh peradangan bekas biopsi atau tumor jinak. Kedua, benjolan yang bisa keras atau berisi cairan atau kista. Yang ketiga, tumor jinak atau ganas. Yang keempat, jaringan payudara yang lebih padat dari normalnya. Meski dinilai sangat efektif untuk mendeteksi kanker payudara sejak dini, akan tetapi ada beberapa kasus mamografi yang tidak dapat langsung menentukan diagnosis kanker pada pemeriksaan pertama. Hal ini tergantung pada hasil mamografi pertama,
yang mana dokter ini biasanya menyarankan pasien untuk menjalani prosedur lebih lanjut. Antara lain, misalnya mamografi ulang, pemindaian dengan USG atau MRI, dan pengambilan sampel jaringan atau biopsi. Kemudian ada beberapa resiko. Yang pertama ini hasil positif palsu. Nah, hasil positif palsu yang dimaksud adalah hasil mamografi yang menunjukkan kelainan, padahal sebenarnya tidak terdapat sel kanker di payudara pasien. Oleh sebab itu, pasien yang hasil pemeriksaannya tidak normal akan disarankan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan guna memastikan diagnosisnya. Yang kedua, hasil negatif palsu. Nah, perlu kita ketahui mamografi ini tidak dapat mendeteksi semua kanker payudara. Oleh karena itu, hal ini memungkinkan munculnya hasil negatif palsu, yang mana ketika hasil pemeriksaan tidak menunjukkan kelainan, padahal sebenarnya ada sel kanker yang ada di payudara pasien tersebut. Hasil negatif palsu dapat terjadi jika sel kanker di payudara pasien sangat kecil atau terletak di area yang sulit dijangkau oleh mamografi, misalnya di area ketiak, yang kemungkinan mamografi memberikan hasil negatif palsunya itu sebesar 20%. Kemudian, ada fungsi dari mamografi. Yang pertama, screening mamografi dilakukan untuk perempuan yang tidak mempunyai gejala-gejala kanker payudara. Ketika usianya mencapai 40, kita sebaiknya menjalani mamografi setiap 1 atau 2 tahun. Yang kedua, mamogram diagnostik ini dilakukan ketika seorang perempuan memiliki gejala-gejala kanker payudara atau terdapat benjolan pada payudaranya. Nah, mamogram ini memakan waktu lebih lama karena gambar payudara yang diambil itu lebih banyak. Yang ketiga, mamogram digital mengambil gambaran elektronik payudara dan menyimpannya langsung di komputer. Nah, penelitian terbaru tidak menunjukkan bahwa gambaran digital ini lebih baik dalam menemukan kanker daripada film sinar X. Sekian, terima kasih pembahasan mamografi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.